Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Yang saya banggakan rekan-rekan semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan dalam bimbingan Allah dan diberi keberkahan. Kawan-kawan, mengait tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia, tentunya dalam kaitan ini, selain kita membahas juga kemarin bagaimana metodologi ijtihad Nahdlatul Ulama sebagai satu organisasi Islam dalam mengupayakan positivisasi atau legislasi hukum di Indonesia. Maka tidak kalah penting dalam kaitan ini adalah salah satu lembaga yang dibuat oleh pemerintah sendiri sebagai referensi dari umat muslim di Indonesia mengait tentang permasalahan hukum Islam. Nah, organisasi itu yang dibuat oleh pemerintah yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia atau kita sebut dengan MUI. Nah, berkait tentang legislasi hukum ataupun juga positivisasi hukum Islam, tentu Majelis Ulama Indonesia ini sangat berperan besar terhadap lahirnya positivisasi atau legislasi hukum Islam di Indonesia. Nah, oleh karena itu perlu juga kita memahami dan mengetahui ya, siapa Majelis Ulama ini, kemudian apa tugasnya, lantas kemudian bagaimana metodologi ijtihadnya dalam mengupayakan dan menjawab problematika hukum Islam di Indonesia. Baik kawan-kawan, sebagaimana diketahui juga bahwa di dalam perkembangan Indonesia sebagai satu negara, diketahui hukum Islam tidaklah dikesampingkan. Karena dalam perkembangannya, hukum Islam itu sendiri meskipun saat itu penjajah Belanda berkuasa, hukum Islam masih memiliki taring dan juga masih diopeni dalam tanda kutip oleh pemerintahan penjajah Belanda. Pun kalau kita lihat kembali kemarin pembahasan kemarin bagaimana di Jepang. Di Jepang juga sama. Hukum Islam juga menjadi pionir hukum yang mereka perhatikan untuk kemudian eh, diupayakan bagaimana hukum Islam ini tetap berlaku dan apapun yang mendukung terkait tentang hukum Islam itu harus diadakan sebagai satu eh, holder dalam menangani permasalahan-permasalahan hukum Islam sebagaimana adanya mahkamah syariah, kodi, mufti dan lain sebagainya itu semua diadakan dan diwujudkan oleh pemerintahan Belanda dan Jepang untuk kemudian mengurus hukum Islam di Indonesia. Nah, otomatis manakala Indonesia telah menjadi sebuah negara, ya, ini pun juga harus memperhatikan hukum Islam sebagai satu bentuk norma yang menjadi dasar setiap undang-undang ataupun juga setiap konstitusi yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Bahkan ideologi negara kita yakni Pancasila, ini juga sila pertama menyebutkan di sana ada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya norma-norma agama tidak kecuali norma agama Islam atau ajaran agama Islam ini pasti menjadi dasar atau fundamen yang di atasnya dibangun hukum-hukum dan undang-undang yang berlaku di dalam hukum positif. Nah, oleh karena itu ya tidak ada salahnya dan menjadi satu keharusan untuk kita juga memahami
satu organisasi atau satu badan yang menangani hukum Islam ini secara khusus yang didirikan oleh pemerintah, yakni Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau kita lihat Majelis Ulama Indonesia itu didirikan dan didirikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1975. Jadi MUI itu didirikan oleh Presiden Soeharto 1975. Artinya jauh setelah kemerdekaan baru muncul istilah MUI, baru muncul badan yang menangani permasalahan-permasalahan agama di Indonesia. Nah, dalam kaitan ini, tepatnya MUI berdiri di tahun 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta. Nah, apa tujuan daripada pendirian MUI oleh pemerintah? Setidaknya ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah sebagai penguat agama Islam dengan cara menjelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional. Jadi fungsi MUI pada saat itu dilahirkan oleh Soeharto itu untuk memperkuat dogma atau isi kandungan di dalam Pancasila. Nah, maka kemudian kan Pancasila itu didasarkan langsung kepada sebuah ayat-ayat tertentu. Contohnya ketika silah pertama diucapkan ketuhanan yang Maha Esa, itu didasarkan kepada Qul huwallahu ahad. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab itu didasarkan inna ja'alnakum su'uban wa qabail, ya. Jadi kita dijadikan oleh Allah itu bersuku bangsa. Nah, itu adalah bagian daripada upaya MUI untuk memperkuat dogma-dogma yang ada di dalam Pancasila, bahwa Pancasila ini tidak bertentangan dengan dogmatik atau ajaran agama Islam. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, MUI ini didirikan oleh pemerintah adalah berfungsi sebagai partisipasi ulama dalam membangun pembangunan nasional. Jadi Indonesia ini kan tidak terdiri dari hanya satu firqoh atau satu organisasi Islam saja. Di sana ada banyak sekali firqoh ataupun organisasi Islam yang lain seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan kemudian Al-Irsyad, kemudian ada Ahmadiyah, ada LDII, ada Sidikiyah, banyak sekali. Nah, ini kemudian untuk kemudian menciptakan kesepahaman yang sama, maka di situ harus ada wadah yang mewadahi beberapa organisasi Islam ini atau firqoh Islam ini, sehingga nanti pada gilirannya tidak terjadi perpecahan antara organisasi Islam yang lain dengan yang lainnya. Nah, inilah upaya pemerintah dalam mengupayakan berdirinya Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, tujuan pemerintah membentuk MUI itu adalah mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Tadi saya katakan bahwa kita itu, Islam kita di Indonesia itu tidak hanya satu organisasi, ini kemudian harus diharmonisasikan, harus diakurkan, harus didamaikan. Pun juga bagaimana Islam organisasi-organisasi ini kemudian bisa akur juga dengan organisasi agama di luar Islam. Nah, ini yang menarik. Jadi MUI itu seolah-olah menjadi rumah toleransi, rumah kebinekaan. Ini yang menjadi tujuan daripada pemerintah membentuk dan mendirikan Majelis Ulama Indonesia. Nah, apa selanjutnya tugas-tugas MUI? Tugas MUI itu sebagaimana disebutkan
bahwa satu, MUI bertugas sebagai pengawal bagi penganut agama Islam. Jadi dia mengawal hukum yang berlaku pada umat Islam, nah, dikawal untuk kemudian diluruskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang perlu ada dalil untuk dikuatkan, mana yang tidak butuh ada dalil untuk dikuatkan. Ini tugas MUI. Tugas MUI selanjutnya adalah sebagai pemberi edukasi atau pemberi pendidikan dan pembimbingan bagi penganut agama Islam. Di fungsi MUI itu bertugas sebagai apa? Sebagai otoritas yang memberi edukasi kepada umat Islam dalam menjalankan agama Islam dan hukumnya. Kemudian tugas MUI juga sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik. Artinya dalam MUI ini, karena dia merupakan rumah daripada organisasi-organisasi Islam dan dia merupakan tangan pemerintah dalam mengakomodir hukum Islam dan mendukung eh, undang-undang ataupun juga kebijakan pemerintah dalam kaitan yang bersinggung dengan ajaran agama Islam, maka di situ ada kaderisasi yang harus dibentuk di MUI agar MUI itu eh, terus berjalan dan memiliki kualitas yang semakin hari semakin berkualitas. Nah, selanjutnya MUI juga bertugas sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan yang ada di dunia internasional. Jadi cakupan eh, tugas MUI ini tidak hanya memberikan pencerahan terhadap umat Islam yang ada di Indonesia, tapi juga dia menjadi pencerah bagi masalah Islam yang ada di internasional, yang mana ini menjadi isu yang dibawa ke negara Indonesia, sehingga nanti ketika isu itu merebak, isu internasional itu merebak dan kemudian masuk ke Indonesia, umat tidak lagi bingung karena apa? Ada fatwa MUI yang kemudian menjawab bagaimana permasalahan itu. Kemudian MUI juga sebagai perumus konsep pendidikan Islam. Jadi seolah-olah MUI ini partnernya Kemenak dalam apa? Mengkonsep pendidikan Islam di Indonesia. Nah, di Indonesia itu setidaknya rumah besar pendidikan itu ada dua macam kan, kamu kalau kita lihat itu ada yang berpayung hukum di bawah Kementerian Pendidikan dan Olahraga, ada dan budaya, dan juga ada yang berpayung hukum di bawah Kementerian Agama. Nah, dalam kaitan ini MUI ini sebagai partner untuk kemudian mengkonsep bagaimana kurikulum ataupun juga model yang dapat diterapkan dalam pendidikan bagi umat Islam di Indonesia. Kemudian MUI sebagai pengawal konten dan media massa. Jadi MUI itu juga menjadi pengawal apakah media massa dan konten-konten yang ada dimuat di dalam media massa ini bersesuaian dengan nilai-nilai agama Islam atau tidak. Karena memang kita tahu bahwa konten-konten itu setidaknya jangan sampai kemudian mencemari masyarakat Islam di Indonesia yang notabene menjadi mayoritas. Jadi oleh karena itu MUI ini juga bertugas sebagai filteringnya dan juga pengawal daripada media massa agar media massa itu sesuai dengan tujuan daripada Pancasila itu ataupun tujuan daripada dogmatik atau nilai-nilai agama yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya kawan-kawan, MUI itu bertugas menjadi organisasi yang menjalankan kerjasama dengan organisasi keagamaan yang lain. Tadi saya sudah sebutkan. Jadi MUI ini memang
merupakan organisasi Islam yang dibentuk oleh pemerintah, tetapi dia fungsinya bukan hanya mengurusi eh, urusan masalah dalam Islam saja, melainkan juga bagaimana umat yang mayoritas ini bisa merangkul dan juga memeluk dalam tanda kutip dalam kebinekaan bersama-sama dengan penganut agama lain. Ini yang juga menjadi sebetulnya menjadi bagian daripada MUI. Meskipun dalam realitanya nanti ada pergeseran-pergeseran, justru MUI seolah selalu bertentangan dengan keagamaan lain. Enggak. Nah, ini menjadi penting adalah harus kita perhatikan. Nah, itu anggapan bertentangan itu karena memang ingin kita diadu domba, kawan-kawan. Jadi hati-hati juga itu. Sehingga kalau kita tidak sadari, MUI itu seolah-olah bertentangan dengan organisasi keagamaan yang lain. Karena memang ada beberapa oknum yang memang masuk di dalam MUI yang notabene ini punya misi tertentu. Nah, sejatinya kalau kita lihat tugas MUI itu adalah sebagai organisasi yang menjalankan kerjasama dengan organisasi keagamaan yang lain. Nah, selain itu kawan-kawan, MUI juga sebagai representatif dari keseluruhan umat Islam di Indonesia. Tadi saya sudah sebutkan. Jadi ketika ada permasalahan, maka permasalahan itu, permasalahan khususnya permasalahan agama yang berkaitan tentang agama, itu kemudian akan dipertimbangkan di MUI. Dan ketika MUI mengeluarkan satu fatwa, itu adalah merupakan fatwa daripada keseluruhan organisasi Islam yang ada di dalamnya. Ini yang disebut dengan MUI sebagai representatif dari keseluruhan umat Islam di Indonesia, baik itu Muhammadiyah ataupun juga Versis dan lain sebagainya. Nah, kemudian diketahui bahwa organisasi Islam itu di Indonesia sangat banyak ya jumlahnya. Mereka memiliki madhab, memiliki manhaj yang berbeda. Sebab itu agar masyarakat Islam tidak kebingungan mengait tentang perbedaan yang ada di dalam Islam ini. Karena kalau kita lihat beda madhab pasti beda pendapat. Ya, kebanyakan beda pendapat. Kemudian beda manhaj atau metodologi yang digunakan dalam penetapan hukum. Nah, MUI ini sebagai sebagai organisasi yang mengakomodir kepentingan-kepentingan itu sehingga nanti pada gilirannya umat Islam di Indonesia itu tidak bingung mengait tentang permasalahan yang menjadi isu besar di dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian lalu bagaimana nanti kalau seandainya MUI itu mengeluarkan fatwa? Fatwa MUI itu ya, kalau kita lihat di dalam pengaruhnya dalam hukum Islam dan hukum positif, maka fatwa MUI itu merupakan jawaban atas pertanyaan yang ditujukan kepada seorang mufti, seorang pemberi fatwa oleh mustafti. Jadi kedudukan fatwa MUI itu adalah merupakan hanya fatwa. Nah, karena dia merupakan fatwa, otomatis dia tidak mengikat kawan-kawan. Berbeda dengan hukum positif. Kalau hukum positif, maka dia sangat mengikat. Nah, kalau kita lihat daripada hukum Islam, apakah kemudian fatwa itu merupakan satu kebenaran mutlak? Ya tentunya tidak. Karena fatwa itu diambil dari apa? Hasil ijtihad. Ketika fatwa itu diambil dari hasil ijtihadnya para ulama dan bukan diambil dari nas Quran secara dohir ataupun al-hadis secara dohir, maka fatwa ini tidaklah benar 100% atau sifatnya doni. Karena sifatnya doni, maka kemudian boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Itu begitu. Nah, boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan itu dengan pertimbangan tapi tidak begitu saja secara mutlak. Dengan pertimbangan apa? Dengan pertimbangan maslahat. Kalau andai kata ada sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI
kemudian fatwa itu justru kemudian melahirkan satu kemafsadatan atau satu kemadaratan, maka boleh kita tinggalkan. Tetapi ketika fatwa itu menjadi satu yang melahirkan kemaslahatan, maka hendaknya kita ikuti. Lagi pula, fatwa itu didasarkan dari Al-Quran dan Al-Hadis dan menggunakan metodologi ijtihad yang nanti kita akan bahas bagaimana metodologi atau manhaj istimbat atau ijtihadnya para anggota yang ada di dalam organisasi MUI ini. Jadi kalau kita lihat, fatwa MUI itu bukanlah hukum syariat, melainkan hukum fikih kedudukannya. Nah kemudian, dan fatwa MUI itu bukanlah hukum positif, meskipun MUI merupakan organisasi yang didirikan oleh pemerintah sebagai penyelesai masalah yang berkembang di masyarakat Indonesia. Nah, kita punya badan hukum di pemerintah yang bisa mempositivisasikan hukum menjadi hukum positif atau norma menjadi hukum positif, yakni DPR. Sehingga MUI itu bukan kategori DPR yang bisa melahirkan atau melegislasi norma agama menjadi hukum positif. Itu begitu. Selanjutnya, macam-macam fatwa MUI, bukan muftinya ya. Kalau kita membahas tentang macam fatwa MUI, maka kita akan melihat bahwa dalam kaitan MUI mengeluarkan fatwa itu di tingkat apa, kan gitu. Jadi di sini kalau nggak salah ada empat macam fatwa MUI sesuai dengan bagaimana mereka merumuskan fatwa tersebut dan siapa yang merumuskan fatwa tersebut. Macam fatwa MUI yang pertama adalah fatwa komisi, di mana fatwa komisi ini dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI setelah melakukan kajian terhadap satu permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, fatwa MUI yang berupa fatwa Komisi Fatwa MUI ini contohnya kalau bisa dicontohkan adalah fatwa tentang atribut non-muslim ketika Natal contohnya. Terus kemudian sholat Jumat di luar masjid. Nah, ini contoh fatwa yang sudah difatwakan oleh MUI yang merupakan hasil daripada fatwa Komisi Fatwa MUI. Ya, Komisi Fatwa MUI itu membuat sebuah fatwa ini. Nah, dalam kaitan ini, untuk mengeluarkan fatwa, Komisi Fatwa MUI akan melakukan sebuah pembahasan masalah. Kemudian Komisi Fatwa MUI lebih dulu akan mendengarkan para ahli dalam permasalahan tersebut. Contohnya tadi, andai kata disodorkan kepada MUI bagaimana hukumnya operasi kecantikan. Nah, ini dalam kaitan ini nanti MUI itu tidak langsung menghukumi bagaimana hukum daripada operasi kecantikan itu atau operasi wajah. Mereka akan mempertanyakan bagaimana dan apa mafsadat dan manfaat daripada operasi tersebut. Dan bagaimana efek negatif daripada operasi tersebut. Nah, setelah mengetahui efek negatif dan positif, dan kemudian apa yang digunakan dalam operasi wajah tersebut atau operasi kecantikan tersebut, apakah ada bahan-bahan yang najis atau tidak, maka setelah itu dihukumilah atau dikeluarkanlah sebuah fatwa tentang operasi kecantikan dan lain sebagainya. Ini sebagai satu ilustrasi saja. Terus kemudian ada fatwa Dewan Syariah Nasional. Jadi Dewan Syariah Nasional ini
memberi fatwa khusus pada permasalahan-permasalahan ekonomi syariah. Contoh, fatwa tentang tabungan emas. Contoh, fatwa tentang akad-akad di dalam lembaga keuangan syariah. Ini dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, selanjutnya ada fatwa yang dikeluarkan oleh Munas MUI. Jadi Musyawarah Nasional MUI itu di sana juga akan dibahas permasalahan hukum Islam dan nanti akan dikeluarkan sebuah fatwa. Ini biasanya dilakukan ketika 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali itu ya. Kemudian ada fatwa ijma ulama. Nah, fatwa ijma ulama ini adalah fatwa hasil pertemuan seluruh komisi fatwa se-Indonesia untuk membahas permasalahan strategis kebangsaan dan keumatan. Ini juga termasuk satu fatwa yang kemudian manakala terjadi permasalahan kebangsaan dan keumatan, ini dilakukan. Jadi sifatnya insidental sekali. Nah, setidaknya kawan-kawan, MUI pun juga begitu. Perlu dicatat, ketika MUI itu mengeluarkan fatwa, itu tidak serta-merta mengeluarkan fatwa. Kenapa begitu? Karena MUI itu sifatnya pasif. Ketika ada masyarakat yang menginginkan fatwa tentang apa, itu baru MUI akan berfatwa. Kalau masyarakat tidak menginginkan fatwa tersebut, maka MUI pun tidak akan mengeluarkan fatwa. Jadi sifatnya pasif. Ya, ini yang harus dicatat. Jadi kalau MUI mengeluarkan fatwa berarti ada permohonan fatwa hukum Islam dari masyarakat. Nah, kalau masyarakat tidak menginginkan adanya fatwa dari MUI, ya tentunya MUI tidak mau mengeluarkan fatwa. Selanjutnya kawan-kawan, bagaimana istimbat hukum MUI? Nah, dalam kaitan ini istimbat hukum MUI itu tetap mendasarkan kepada Al-Quran. Ya, kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, kepada ijma, kepada qiyas, istihsan, istishab, syadud dari'ah, dan dalil-dalil lainnya. Ya, dalil-dalil lainnya itu maksudnya syar'u mangkoblana dan lain sebagainya. Nah, dalam kaitan ini, Al-Quran kita tahu sebagaimana dalam pembelajaran atau materi sebelumnya, yakni berkait tentang dasar hukum Islam. Al-Quran ini adalah merupakan bagian daripada dasar hukum Islam yang utama. Begitu juga dengan hadis. Ya, kata Nabi, taraktu fikum syai'ani, ya, saya meninggalkan kepada kalian dua perkara, yakni kitaballahi wa sunnati, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Ini sebagai dasar hukum kita. Dan juga ijma ulama dipakai. Ini ketika ada permasalahan di masyarakat, maka dasar-dasar hukum ini digunakan sebagai menjawab permasalahan tersebut. Nah, ilustrasinya begini kawan-kawan. Jadi tadi saya katakan MUI dalam mengeluarkan fatwa itu sifatnya pasif. Ya, menunggu permohonan permintaan fatwa dari masyarakat atau dari negara dan badan negara. Nah, dalam kaitan ini kalau kita ilustrasikan semacam ini. Jadi adanya permohonan fatwa oleh masyarakat atau oleh negara atau badan negara. Kemudian ini diterima oleh MUI dan didengarkan oleh MUI. Nah, selanjutnya MUI akan menganalisa permasalahan tersebut dan juga mempertanyakan masalah tersebut kepada ahli kalau itu adalah permasalahan yang notabene membutuhkan pandangan ahli. Contoh tadi permasalahan tentang operasi kecantikan. Nah, MUI kan bukan dokter kecantikan, bukan juga ahli di dalam bidang itu. Maka untuk mengetahui kevalidasian
hukum yang harus dikeluarkan oleh MUI, mereka juga meminta pandangan para ahli. Nah, setelah mendengar dan menganalisa permasalahan eh, yang telah diberikan oleh masyarakat kepada MUI, nanti akan melihat ada enggak permasalahan tersebut itu dijawab oleh fikih Imam Syafi'i. Kalau tidak ada enggak permasalahan tersebut itu dijawab oleh fikihnya Imam Maliki atau bahkan Imam Hanafi dan Imam Hambali. Nah, di mana kawan-kawan melihat fikih ini adalah karena MUI itu tidak langsung ke Al-Quran dan Al-Hadis. Karena apa? Ke Al-Quran dan Al-Hadis itu mereka merasa belum memiliki kemampuan untuk kemudian ke Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga mereka mengikuti pendapat ulama dulu. Ya. Kalau pendapat ulama dalam fikih Syafi'i, fikih Maliki, fikih Hanafi, Hambali yang dinyatakan sebagai pendapat yang kredibel dan memiliki kompetensi untuk menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis, itu tidak ada. Barulah mereka akan melakukan satu istimbat dengan menggunakan metodologi istimbatnya para imam madhab ini. Yang mana istimbat ini tentunya ya berdasarkan Quran dan Al-Hadis juga. Karena kias itu kan analogi permasalahan di dalam Al-Quran dianalogikan kepada atau dikiaskan kepada permasalahan yang baru datang. Contohnya yang saya sering contohkan adalah ayat Homer yang menjelaskan keharaman Homer di Al-Quran. Itu akan dikiaskan atau dianalogikan dengan permasalahan hukum yang saat ini ada berupa apa narkotika. Kalau tidak bisa dikiaskan, maka menggunakan maslahah mursalah tadi mempertimbangkan kebaikan. Mana yang lebih baik, ya kebaikannya lebih banyak atau tidak, yaitu namanya mempertimbangkan permasalahan melalui metodologi maslahah mursalah. Dan kemudian kalau tidak bisa diselesaikan dengan dan tidak diketahui kemaslahatannya, maka menggunakan syadud dari'ah dan lain sebagainya. Ini metodologi MUI dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan kepada mereka oleh masyarakat. Nah, pertanyaannya, model ijtihad atau istimbat hukum yang dilakukan oleh MUI itu apa? Kita tahu bahwa sejatinya metodologi-metodologi yang digunakan oleh MUI, sebagaimana tadi kita sebutkan, ada kias, ada masalah mursalah, ada syadud dari'ah. Ini merupakan metodologi yang dimiliki oleh para imam madhab. Nah, ketika MUI menggunakan ini, maka metodologi ijtihad mereka itu bukan metodologi ijtihad mutlak, melainkan metodologi ijtihad kolektif melalui metodologi bayani dan taklili. Metodologi bayani itu maksudnya apa? Metodologi menjawab permasalahan dengan penjelasan para ulama tadi. Dan kemudian taklili, artinya apa? Di situ melihat ilat. Ketika menjawab satu permasalahan, permasalahan itu akan dilihat ilat. Ilatnya. Ilat itu maksudnya adalah alasan hukum yang ada pada hukum yang baru untuk kemudian dikiaskan kepada hukum yang lama, yang ilatnya sama. Nanti pada gilirannya ada kias dan istisani dan ilhaki dan lain sebagainya. Ini jadi metodologi ijtihadnya para anggota MUI dalam memberi fatwa di MUI itu adalah metodologi ijtihad kolektif menggunakan metodologi bayani dan taklili. Selanjutnya, karena kita sudah membahas tentang bagaimana metodologi ijtihad dan ada berapa macam bentuk fatwa daripada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Selanjutnya kita akan membahas apa isi fatwa MUI yang dikeluarkan oleh mereka. Ya setidaknya di sana ada nomor ya, ada nomor dan tema fatwa MUI. Kemudian kalimat basmalah. Kemudian konsideran yang terdiri atas satu
menimbang, mengingat, memperhatikan, ya. Selanjutnya adalah diktum yang memuat satu ketentuan umum dan ketentuan hukum dan rekomendasi. Jadi di sini rekomendasi ini yang dimaksud adalah usul atau solusi. Jadi kalau seandainya haram, maka bagaimana solusinya? Kalau itu halal, maka sudah tidak ada rekomendasi kan gitu kan. Adanya fatwa MUI untuk kemudian menjadi hukum positif, ini yang belum saya sebutkan ya, itu adalah fatwa MUI ini dijadikan satu dasar untuk mempositivisasikan hukum-hukum tertentu. Contohnya tadi MUI memiliki fatwa tentang apa? Tentang ekonomi syariah. Nah, di tahun 2008 lahirnya undang-undang tentang lembaga keuangan syariah itu merujuk kepada fatwa-fatwa DSN MUI ini untuk kemudian menguatkan pendapat dan pandangan bagaimana sistem yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam mengoperasikan lembaga keuangan syariah mereka. Kemudian dibuat satu undang-undang yang tadi saya sebutkan, undang-undang nomor berapa ya? Saya lupa itu tahun 2008. Nah, ini yang kemudian peran MUI sebagai organisasi yang memiliki peran dalam upaya legislasi hukum positif di Indonesia ataupun positivisasi hukum positif di Indonesia itu memiliki peran semacam itu. Jadi dia bisa menjadi landasan hukum dalam pembentukan hukum positif di Indonesia. Nah itu kawan-kawan. Nah, jadi kita sudah bahas satu macam daripada fatwa DSN MUI, kemudian tugas MUI, terus kemudian kita sudah bahas tujuan MUI itu dibentuk, dan juga kita sudah bahas bagaimana metodologi ijtihad hukum atau istimbat hukum yang dilakukan oleh MUI. Dan isi MUI itu bagaimana, kita juga sudah bahas. Ini lebih lanjut, saya tunjukkan sebentar berkait tentang apa? Gambaran fatwa MUI ini semacam ini. Tadi disebutkan di situ ada fatwa MUI dan judul istilahnya. Nah ini fatwa DSN atau fatwa Dewan Syariah nomor, ini nomornya 02 DSN MUI garing 4 2000 tahun 2000 atau garing 2000. Tentang apa? Tabungan. Kemudian ada bismillah. Nah, ini yang saya sebutkan tadi beberapa komponen-komponen ini. Jadi di sini ada Al-Qur'an, ada Al-Hadis sebagai dasar dan juga ada pendapat ulama yang disusun sistemik ya. Nah, ini semacam ini, memutuskan terus kemudian ini. Oke, itu kawan-kawan saya kira sudah sangat cukup lah untuk materi. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan pada hari ini. Silakan. Oke, silakan Mas Haikal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya Pak. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tujuan tugas MUI, salah satunya sebagai memberi solusi bagi permasalahan agama di dunia internasional. Di Indonesia ini kan mayoritas penduduknya kan beragama Islam. Itu kan ada aja kan satu atau dua orang yang beragama Islam, beragama Kristen atau Hindu lainnya, kan ada juga orang yang sangat membenci agama Islam. Tapi dia tinggal di wilayah Indonesia. Bagaimana sih tanggapan MUI dan memberikan solusi, cara melakukan dan memberi solusi tentang hal tersebut, seperti apa caranya Pak? Oke. Ada lagi kira-kira? Atau saya jawab dulu? Jadi pertanyaannya, ya tidak sedikit umat
non-Muslim yang membenci Islam. Nah, bagaimana solusi yang diberikan oleh MUI? Kira-kira begitu ya. Nah, setidaknya dalam kaitan ini, MUI itu sebagai organisasi yang didirikan oleh negara Republik Indonesia, dalam kaitannya adalah pemerintah Soeharto dari dulu sampai sekarang, itu memiliki satu peran yang tadi saya sebutkan. Peran apa itu? Bisa melakukan dialog ya, keagamaan. Nah, dalam kaitan itu, dialog keagamaan dalam konsep ini, dalam masalah yang ada yang terjadi, itu perlu dilakukan. Di bagaimana kebencian mereka terhadap Islam itu bisa tidak menjadi benci dengan melakukan dialog keagamaan. Ya tentunya dalam kaitan ini, upaya MUI itu memberi satu pintu agar kemudian bagaimana dialog-dialog keagamaan itu bisa terlaksana. Nah, sehingga terjadi satu pemahaman-pemahaman yang mereka terima mengait tentang Islam. Nah, dan mencari kenapa kemudian mereka benci terhadap Islam. Nah, kalau benci terhadap Islam karena berbeda dengan mereka, tentu dalam kaitan ini kita ambil kesamaan bahwa dalam hidup bernegara, orang Muslim ataupun orang Nasrani atau orang yang lain, Buddha dan lain sebagainya, harus mempercayai Tuhan. Nah, kepercayaan itu tidak boleh dipaksakan satu sama lainnya. Artinya, orang Muslim tidak boleh memaksakan kepercayaannya kepada orang non-Muslim dan sebaliknya. Nah, sehingga nanti dengan dialog-dialog semacam itulah yang kemudian memberikan satu edukasi tadi. Satu edukasi kepada masyarakat baik Muslim ataupun non-Muslim yang nantinya memberi satu kedamaian. Itu tugas MUI itu sejatinya itu. Nah, sayangnya ya tadi dalam faktanya sangat disayangkan. Ada beberapa oknum yang kemudian idealisme keagamaannya itu kebablasan, yang seolah-olah apa yang dalam pandangannya itu seolah-olah benar 100%. Ini yang kemudian menjadikan antara Muslim dengan non-Muslim ini ada sedikit jarak. Nah, jarak ini tidak boleh kita biarkan kawan-kawan. Nah, Anda punya kewajiban juga sebagai satu warga negara dan sebagai umat Muslim untuk kemudian menghapus jarak tersebut. Ya, artinya apa? Jarak-jarak yang dimaksud saya harus hapus itu adalah jarak permusuhan itu. Nah, kalau jarak mengait tentang perbedaan dalam keyakinan itu hal yang fitrah adanya. Sehingga tadi saya katakan jarak yang menyebabkan kita ini nanti bermusuhan itu yang harus kita hapus. Ya, itu kita punya kewajiban bersama. Sehingga nanti pada gilirannya ya terjadi kedamaian, terjadi saling menghormati dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah tokoh-tokoh NU yang sudah sering sekali banyak melakukan upaya itu. Dari Gus Dur, Hasyim Muzadi, terus kemudian Nurholis Majid, dan beberapa tokoh yang lainnya itu sudah mengupayakan. Dan kita sebagai generasi NU dan Muslim tentunya harus mengikuti jejak mereka dalam upaya itu. Karena hal tersebut itu diperintahkan oleh agama, juga diperintahkan oleh negara untuk memberi kedamaian. Untuk memberi kedamaian dalam bernegara, ya, dalam bernegara dan hidup bersama. Itu begitu kawan-kawan. Jadi upaya MUI adalah melakukan dialog keagamaan. Nah, dengan cara apa? Mengetahui permasalahan kenapa orang itu benci dan kemudian bagaimana agar mereka tidak benci. Salah satunya mungkin ditunjukkan kesamaan hak dan kewajiban dan kemudian kesamaan ajaran dalam agama.
Saya kira agama Nasrani juga mengajarkan terkait tentang saling menghormati antar manusia dan agama. Itu begitu. Nah, tidak kecuali di dalam Islam. Di dalam Islam juga mengajarkan agar kita menghormati orang lain meski berbeda agama. Nah, tadi saya katakan, ya ayyuhalladzina amanu naja'alnakum su'uban wa qabail itu. Aku jadikan kalian itu bersuku bangsa yang berbeda-beda. Ya. Kemudian di dalam hadis juga banyak. Jadi di dalam hadis itu Nabi mengatakan tidak akan mencium bau surga orang yang membunuh kafir mu'ahad. Nah, itu adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh Nabi untuk mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus menghormati pengikut agama lain dan agama lain dalam tanda kutip. Nah, menghormati itu tidak membenarkan keyakinan. Nah, ini yang perlu dicatat. Itu dulu, Mas Bisma, Hekal. Bisa ditangkap mungkin? Ya Pak, bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan Mas Fedi. Ya, terima kasih waktunya. Sebelumnya mohon izin bertanya Bapak. Siap. Perkenalkan, nama saya Arifin, nomor induk mahasiswa 202202111072. Pertanyaan saya kali ini adalah ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah fatwa MUI harus kita ikuti? Dan yang kedua, di fatwa nikah beda agama MUI itu kan tidak diperbolehkan ya, setahu saya. Dan tapi dalam di sini Burgerlich Fatbook ya, dari kitab BW itu dibolehkan menikah dalam beda agama. Itu bagaimana tanggapan Bapak gitu? Dan tadi menjelaskan terkait tentang pembunuhan Nabi Musa membunuh, apakah tetap masuk surga? Sekian, terima kasih. Apakah fatwa MUI harus diikuti? Tadi saya sudah mengatakan, fatwa MUI itu ya bersifat doni, bersifat ijtihadi, ya, tidak bersifat qot'i. Dan fatwa MUI itu juga bukan hukum positif, sehingga tidak mengikat. Nah, kalau begitu, karena fatwa MUI itu merupakan produk dari manusia yang sifatnya doni, tidak wajib diikuti. Nah, pertimbangan tidak wajib diikuti itu manakala kita mempertimbangkan kemaslahatan manakala mengikuti dan tidak mengikuti fatwa itu. Nah, sementara mengait tentang kita mengikuti berarti kita mengikuti itu karena memang ada kemaslahatan. Kalau tidak ada kemaslahatan, nggak usah diikuti, kan gitu. Nah, itu yang saya katakan tidak wajib diikuti fatwa MUI. Mempertimbangkan kemaslahatan. Terus kemudian mengait tentang apa? Nikah beda agama menurut pandangan MUI ya tetap tidak diperkenankan. Karena undang-undang kita juga tidak memperkenankan. Undang-undang apa itu? Undang-undang tentang perkawinan. Nomor 1 tahun 1974. Kamu lihat nanti di ayat 1, ya di pasal 2 ayat 1, itu menyebutkan bahwa perkawinan itu akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Artinya di sini pasal ini mengakomodir kepentingan ajaran agama, bukan hanya ajaran agama Islam, tapi juga agama lain. Saya dalam perkuliahan saya, setidaknya itu di perkuliahan kepenghuluan, dan saya sudah menyusun buku keperkuliahan kepenghuluan di Indonesia, itu di situ ada dibahas. Jadi agama-agama non-muslim juga tidak memperbolehkan untuk menikah beda agama. Cuman ya begitu lagi, ada beberapa oknum pendeta ataupun oknum organisasi yang memperbolehkannya, karena memang alasan bahwa dulu kita diperkenankan menikah dengan ahli kitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani, itu begitu. Tapi balik lagi bahwa
MUI itu tidak pernah memberi pernyataan atau memberi fatwa mengait kebolehan terkait tentang nikah beda agama. Kecuali beberapa oknum organisasi dan juga beberapa oknum pendeta dan juga tokoh agama yang lain. Itu jumlahnya sedikit. Itu begitu. Gitu ya, Mas? Oke. Di dalam Islam, membunuh itu klasifikasinya ada 3. Pembunuhan diklasifikasi terhadap 3 bagian ini dilihat daripada motifnya. Ketiga, model pembunuhan ini semuanya adalah pembunuhan yang berdosa. Baik itu qatlul amdi, qatlul khata', qatlul sibil amdi. Itu semuanya memiliki dosa. Namun ada pembunuhan yang tidak berdosa. Contohnya apa? Seorang algojo untuk menerapkan kisos. Ketika dia diperintahkan oleh pemerintah untuk membunuh orang yang wajib dibunuh karena dia membunuh andai kata, itu tidak berdosa. Dan pembunuhan yang lain contohnya adalah yang diperbolehkan dalam Islam adalah membunuh pada saat kita dalam keadaan perang. Ya, jadi dalam perang kita boleh membunuh musuh kita. Ya. Yang ketiga adalah membunuh pada saat kita terdesak atau membela diri. Itu boleh membunuh. Nah, sehingga konteks daripada Nabi Musa ini bagaimana dulu kan gitu. Apakah konteksnya sebagai algojo, berperang atau membela diri? Nah, itu yang kemudian harus kita ketahui untuk memberikan satu hukum. Itu begitu. Nah, contoh yang lain begini kawan-kawan. Ada beberapa dosa yang memang dosa tersebut itu tidak menjadi beban dan tidak dibebankan kepada umat karena dia memiliki kedudukan di mata Allah. Ya. Contoh adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Kamu lihat nanti cerita Nabi Khidir itu di mana beliau diikuti oleh Nabi Musa dan sudah diperingatkan, besok kalau kamu ngikut saya dan menjadi murid saya, kamu jangan banyak protes. Nah, ketika beliau sudah mengikuti Nabi Khidir, Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir itu membocori perahu, terus kemudian membakar rumah, membunuh anak kecil. Nah, ini dalam konteks ini ya, itu pembunuhan tidak dianggap sebagai pembunuhan oleh syariat karena konteks ini dilihat daripada Nabi Khidir itu sendiri sebagai orang yang mulia dan mungkin sudah diskenario oleh Allah untuk membunuh sebagai satu pembelajaran. Dalam konteks itu, alasan Nabi Khidir membunuh seseorang adalah agar orang itu tidak, kalau sudah besar tidak menjadi kafir. Nah, ini khusus Nabi Khidir. Kalau kita menganggap seperti Nabi Khidir itu diperbolehkan pada saat ini, tentu tidak bisa. Karena tadi saya katakan, ini adalah khusus untuk orang yang mulia, sebagaimana Nabi Khidir itu. Nah, konteks itu yang kemudian ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil, itu karena memang diskenario oleh Tuhan, atau dalam tanda kutip itu adalah sebagai satu pembelajaran, tidak boleh atau tidak mendapatkan satu taklif berupa dosa. Itu begitu, Mas. Gimana, Mas? Mas Ferdi Sambo. Bukan Ferdi Sambo ya? Bukan, Pak. Oke. Iya. Ada lagi? Oke, gitu ya. Itu dulu kawan-kawan, ini saya sudah ditunggu kawan-kawan syariah. Saya kira sudah tersampaikanlah materi yang harus disampaikan. Dan saya harap dapat bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Itu kawan-kawan, saya ulang lagi, apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.